Sikap kekecewaan Ultras Garuda Indonesia mengirimkan surat terbuka untuk PSSI. Ultras Garuda Indonesia telah mengirimkan surat terbuka kepada PSSI terkait pemecatan Sintayong dari kursi pelatihan Timnas Indonesia. Dalam surat terbuka itu, Ultras Garuda memiliki sejumlah poin yang diharapkan bisa diberikan jawaban oleh PSSI, dan salah satunya mengenai penjelasan transparan alasan Sintayong dipecat. Ya, saat ini sepak bola Indonesia tengah heboh karena PSSI memecat Sintayong pada Senin 6 Januari 2025 kemarin. Banyak fans Garuda tak terima dengan keputusan itu, termasuk Ultras Garuda Indonesia. Karena itu, Ultras Garuda Indonesia pun mengirimkan surat terbuka kepada PSSI. Mereka meminta PSSI memberikan jawaban sebelum 12 Januari 2025. Sebuah tanggal penting karena PSSI dikabarkan akan mengumumkan pelatih baru di tanggal tersebut. Dengan hormat, melalui surat ini, kami ingin menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait keputusan pemutusan kerja sama dengan pelatih Sintayong yang baru-baru ini menjadi perhatian publik. Bunyi surat Ultras Garuda Indonesia kepada PSSI dikutip di Instagram Ultras Garuda Official. Kami merasa bahwa keputusan tersebut perlu dikaji lebih mendalam, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan tim nasional dan harapan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Lanjut pernyataan itu, kami berharap surat ini dapat ditanggapi dengan bijak, dan kami menantikan jawaban resmi dari pihak PSSI mengenai alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut. Demikian pengantar ini kami sampaikan dengan harapan adanya dialog yang terbuka demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. Imbuh pihak Ultras Garuda Indonesia. Selain meminta kejelasan, poin menarik dari surat terbuka itu adalah Ultras Garuda Indonesia siap mengkritik keras dengan objektif pelatih baru Timnas Indonesia nanti. Mereka juga mau dalam kontrak pelatih baru nanti memiliki target yang pasti. Arah dan target yang jelas harus tertera di kontrak pelatih baru. Pelatih baru harus membawa perubahan dan harapan baru. Kami akan mengkritik keras dengan objektif jika pelatih baru tidak memuaskan. Tutup pihak Ultras Garuda Indonesia. Media Jepang juga ikut menanggapi dengan kabar pemecatan Sintayong dari kursi pelatihan Timnas Indonesia. Salah satu media tersebut adalah Soccer Tiger. Sintayong resmi dipecat dari kursi pelatih skuad Garuda pada Senin 6 Januari 2025. Media yang berbasis di Tokyo tersebut menyebut bahwa kabar tersebut sangat mengejutkan. Pasalnya, Sintayong sudah memberikan banyak prestasi bagus untuk skuad Garuda. Ini adalah berita yang mengejutkan, tulis Soccer Tiger. Media tersebut kagum dengan apa yang disumbangkan pelatih 54 tahun tersebut untuk Indonesia. Media Jepang menyoroti keberhasilan Sintayong mengubah skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kegagalan di ajang Asian Cup 2024 ditengarai oleh media Jepang tersebut jadi alasan pemecatan Sintayong. Kala itu, Timnas Indonesia turun dengan para pemain muda, namun skuad Garuda gagal lolos ke babak semifinal. PSSI menjawab soal pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. PSSI akhirnya buka suara mengenai rumor yang beredar bahwa pengganti Sintayong adalah Patrick Kluivert. Dilaporkan mantan pemain Timnas Belanda itu bakal dikontrak 2 tahun. Menurut Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, sampai saat ini Patrick Kluivert belum diputuskan resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ada 3 kandidat pelatih yang diwawancarai oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan tentu ada plus minusnya masing-masing.
Ia menyatakan dari 3 kandidat pelatih timnas Indonesia akan terpilih 1 orang yang bakal diumumkan PSSI pada 12 Januari 2025. Sejumlah media tanah air termasuk media Belanda sudah melaporkan 3 kandidat pelatih pengganti Sintayong, yaitu Patrick Kluivert, Louis van Gaal, hingga Giovanni van Broek. Sebenarnya teman-teman media sudah akan bisa tahu pada saat tanggal 11 Januari 2025, karena pasti dia pelatih baru akan tiba di Indonesia tanggal 11. Kemudian akan ada acara diperkenalkan ke PSSI dan kemudian akan kita bawa ke pemerintah untuk bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga. Jelas Zainuddin mengenai rumor Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Oleh Romani disambut gembira oleh pelatih Oxford United. Pelatih Oxford United Gary Rowett menyambut gembira kehadiran oleh Romani. Dia menyebut calon pemain timnas Indonesia itu adalah seorang penyerang yang sangat kreatif. Rowett bahkan sudah tak sabar menantikan aksi oleh Romani dalam membela Oxford United. Sang pemain diyakini bisa memberi kontribusi besar ke tim mereka. Oxford United melakukan pergerakan besar dengan menebus oleh Romani dari FC Utrecht. Striker berusia 24 tahun itu pun telah resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar The Yellow, julukan Oxford United, pada bursa transfer Januari 2025. Pada Minggu 5 Januari 2025, Rowett pun dibuat kegirangan dengan kehadirnya Romani. Juru taktik berusia 50 tahun ini meyakini calon pemain timnas Indonesia itu bakal memberi dampak positif bagi Oxford United karena dinilai merupakan striker yang serba bisa. Dia adalah penyerang yang sangat kreatif yang bisa membantu dalam mencetak gol sekaligus menciptakan peluang, ujar Rowett. Dia datang dengan pengalaman yang luar biasa di level yang sangat baik di Belanda dan akan menarik untuk melihat apa yang bisa dia berikan, lanjutnya. Rowett sendiri baru merapat ke Oxford United pada 22 Desember 2024 yang lalu. Meski baru, dia tetap dilibatkan dalam perekrutan pemain di bursa transfer Januari 2025. Ex-pelatih Milwan ini bahkan mengaku langsung terpesona ketika pihak manajemen menyodorkan nama Romani sebagai calon pemain yang akan mereka rekrut. Meskipun saya baru saja tiba di klub, saya telah melakukan banyak diskusi dengan tim rekrutmen mengenai rencana kami untuk jendela transfer Januari ini, kata Rowett. Nama Ole langsung disebutkan di awal pembicaraan tersebut, dan setelah menyaksikan beberapa rekamannya, saya senang kami bisa bergerak cepat untuk membawanya ke klub, sambungnya.